Kakak, lagi ngapain? Kau penasaran? Nih, coba lihat. Dan Kehutanan dan Lingkungan Hidup KLH. Dalam kolaborasi baru, NASA dan IPM akibat perilaku manusia ataupun akibat perubahan iklim. yang melanda Kabupaten Demak dan Kudus, Jawa Barat. Beberapa bulan yang lalu, kita baru saja telah mengalami Hari Meteorologi Sedunia yang ke-74. Hah? Yang bener? Kok bisa sih? Buktinya, terkait pada berita tadi telah dikatakan pada bulan Maret hampir 20.000 mengungsi akibat bencana banjir yang telah melanda pada Kabupaten Demak dan Kudus, Jawa Tengah. Wah, bahaya dong. Gak cuman itu loh sobat. Bahkan pada tanggal 24 Maret 2024, hari Minggu, telah terjadinya hujan deras yang mengakibatkan banjir bandang dan longsor di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mencatat 533 bencana yang telah melanda Indonesia sejak 1 Januari hingga 25 Maret 2024. Hal itu diperparah oleh darinya perubahan iklim dan dari kegagalan kita dalam mengelola lingkungan. Waduh, ngeri banget tuh Kak. Terus gimana? Jadi sobat, perubahan iklim menurut pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan oleh secara langsung atau tidak langsungnya aktivitas manusia yang menyebabkan perpindahannya atmosfer bumi secara global. Oh, gitu. Lalu, apakah perubahan iklim ini juga akan berdampak pada lingkungan kehidupan kita? Jawabannya, ya tentu. Kenapa? Karena dampak perubahan iklim ini merupakan ancaman serius loh bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia yang dampaknya meliputi kekeringan, banjir, tanah longsor, dan kerusakan fasilitas pembangunan infrastruktur. Kalau dipikir-pikir, ngeri juga ya dampaknya. Emang yang mengakibatkan dari dampak itu apa sih? Oke sobat, jadi penyebab perubahan iklim itu dikarenakan timbulnya gas rumah kaca atau yang biasa disebut GRK yang besar aktivitas manusia yang menutupi atmosfer bumi sehingga menjebak energi matahari dalam bumi dan meningkatkan suhu bumi. Aktivitas kegiatan manusia yang akhirnya terjadinya perubahan iklim itu biasanya dari pembangkit listrik, industri dan manufaktur barang, penebangan hutan yang masif, dan lain-lain. Oke, kan perubahan iklim ini sangat berdampak nih untuk kita. Lalu cara mencegahnya itu bagaimana? Apakah kita harus berhenti menggunakan alat-alat yang tadi disebutkan? Atau harus bagaimana? Gak harus berhenti menggunakan alat-alat yang tadi ya. Bisa juga diganti dengan alat yang lebih baik lagi. So, supaya dampak perubahan iklim tidak terus-menerus terjadi, kita bisa mencegahnya dimulai dari diri kita sendiri. Apa aja? Yang pertama, mulailah beralih dari kendaraan bermotor menjadi kendaraan umum, seperti berjalan kaki atau bersepeda. Kedua, mengurangi penggunaan plastik, seperti membawa kantong belanja sendiri dari rumah dan membawa botol minum sendiri. Yang ketiga, menghemat penggunaan listrik. Misalnya, ketika ada alat elektronik yang sudah tidak dibutuhkan di rumah, kalian bisa matikan. Yang keempat, hindari membakar sampah dan buanglah sampah pada tempatnya dengan dipilah sesuai jenisnya. 5. Kurangi pemakaian gas aerosol yang biasanya banyak terdapat pada pengharum ruangan, cat, pembersih perabotan, obat anti serangga, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir atau nomor yang keenam adalah menanami pohon di sekitar lingkungan rumah. Ingat, sekecil apapun usaha kita dalam mengurangi penyebab dampak perubahan iklim, maka akan sangat berdampak besar jika kita bisa melakukannya secara terus-menerus dan bersama-sama. Bersama-sama, kita menyelamatkan bumi dari pemanasan global untuk masa depan. Sekian dari saya, Kalista Vivian Zahra dari SMP Budi Luhur Mandiri. Apabila ada salah kata dan kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.